Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya Mr. Z Bicara. Masih ingat AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang terlibat dengan kasus narkoba. Kini sedang mengupayakan untuk menjadi justice kolaborator dan siap untuk membongkar kasus narkoba yang melibatkan Irjen Polisi Teddy Minahasa. Apakah usaha dari Dodi Prawira Negara untuk menjadi GC atau justice kolaborator bisa dipenuhi? Mari kita lihat sebuah sumber berita supaya tidak mengundang fitnah. Kita bacakan dulu untuk sahabat semua. Kompas.com, bertemu LPSK, AKBP Dodi siap bongkar kejahatan Irjen Teddy Minahasa. Wah, ini sahabat ya, polisi jenderal mantan Kapolda Sumatera Barat akan dibongkar kejahatannya oleh mantan anak buahnya, yaitu AKBP Dodi Prawira Negara. Mari kita baca dulu sahabat. Jakarta, Kompas.com, tersangka kasus peredaran narkoba AKBP Dodi Prawira Negara telah bertemu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Dodi pun bersiap bisa mendapat perlindungan dari LPSK agar ia bisa membongkar kejahatan mantan bosnya yang juga tersangka kasus narkoba Irjen Pol Teddy Minahasa. Pertemuan Dodi dan LPSK berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu 5 November 2022. Koordinator Tim Penasihat Hukum AKBP Dodi dan kawan-kawan, Adriel Purba, mengatakan pertemuan itu dilakukan guna membahas permohonan perlindungan dan justice kolaborator yang telah diajukan kliennya. Pengurus LPSK menemui langsung Dodi dan kawan-kawan di Polres Metro Jakarta Selatan dan melakukan pertemuan selama 4 jam, kata Adriel dalam keterangan tertulisnya kemarin. Adriel menuturkan dalam pertemuan itu petugas LPSK menyatakan berkas pengajuan perlindungan dan di Dodi menjadi GC telah lengkap. Selanjutnya tim LPSK akan menelaah dan mendalami sebelum memberikan keputusan akhir mengabulkan atau tidak permohonan perlindungan dan justice kolaborator bagi Dodi. Kami berharap proses pendalaman dan penelaahan bisa berjalan lancar dan cepat serta permohonan klien kami dikabulkan, ujar Adriel. Adriel menyebutkan permohonan perlindungan dan GC bagi Dodi sangat penting, mengingat kliennya itu akan kesulitan mengungkap kebenaran karena melibatkan Teddy Minahasa yang tercatat masih berstatus Jenderal Bintang 2 aktif. Seperti kasus sebelumnya, ada kesulitan menyelesaikan kasus melibatkan pimpinan dan bawahan. Itu sebabnya kami sungguh berharap kepada LPSK dan pejabat negeri ini untuk memberi perhatian lebih terhadap kasus tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kata Adriel, syarat untuk menjadi GC diantaranya bukan menjadi pelaku utama dalam perkara kejahatan. Selanjutnya, keterangan saksi, pelaku atau GC dinilai penting untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Dan GC itu bisa tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana yang dilakukannya. Pengakuan Dodi Prawira Negara sebelumnya mengaku sempat menolak perintah Irjen Teddy Minahasa mengambil barang bukti narkoba di Mapolres Bukit Tinggi untuk diedarkan kembali. Adriel menegaskan kliennya saat itu statusnya adalah Kapolres Bukit Tinggi, hanya menjalankan perintah dari Teddy selaku pimpinan karena saat itu Teddy menjabat sebagai Kapolda. Saya ini Kapolres Bukit Tinggi, dia Kapolda Sumbar, jelas dia pimpinan tertinggi. Saya coba menolak berkali-kali, saya bilang gak berani Jenderal, tapi pihak Teddy Minahasa tetap mendesaknya. Sebagai bawahan, kata Adriel, Dodi pun tak kuasa menolak permintaan Teddy untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu hasil pengungkapan kasus Polres Bukit Tinggi. Adriel pun menyebut bahwa kliennya juga diperintah Teddy menukar barang bukti yang diambil dengan tawas agar aksinya tidak diketahui anggota lain. Wah, curang ya. AKBP Dodi menjalankannya dengan keadaan tertekan walaupun dalam hatinya menolak.
Akhirnya dia menjalankan perintah agar kelihatan loyal walaupun dia tidak punya niat. Terbongkarnya peran Teddy. Keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba terungkap pada penyelidikan penyidik Polda Metro Jaya. Dalam proses penyelidikan, Polda Metro Jaya mengungkap jaringan pengedar narkoba dan menangkap 3 warga sipil. Setelah itu, penyidik Polda Metro Jaya melakukan pengembangan dan menemukan keterlibatan 3 polisi. Nih, polisi yang suka narkoba nih. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy Minahasa, sang Kapolda. Pengembangan penyelidikan terus dilakukan sampai akhirnya penyidik menemukan keterlibatan Teddy. Kadipropam Irjen Sahardiantoro pun diminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menjemput Teddy untuk diperiksa. Polda Metro Jaya kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu-sabu termasuk Teddy Minahasa. Kini Teddy dan para tersangka lainnya telah mendekam di ruang tahanan narkoba Polda Metro Jaya. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Junto pasal 132 ayat 1, Junto pasal 55. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Itu ya sahabat ya. Ini adalah usaha daripada Dodi Prawira Negara untuk menjadi GC atau Justice Collaborator. Justice Collaborator di sini adalah pihak yang bekerja sama dengan hukum mengungkap kasus narkoba tersebut. Yang penting Dodi bukanlah pelaku utama. Informasi yang berkembang adalah ini perintah dari Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Sumatera Barat pada saat itu, dan pengungkapan kasus narkobanya ditangani oleh Polres Bukit Tinggi yang saat itu Kapolresnya adalah Dodi Prawira Negara. Konon kabarnya 5 kg sabu ditukar dengan 5 kg batu tawas. Inilah kecurangannya. Atas perintah daripada Kapolda Sumatera Barat, yaitu Jenderal Teddy Minahasa. Semoga kasus ini cepat terungkap, lebih jelas, terang, dan transparan. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.